Baik, perkenalkan nama saya Khalid Rizky Samuda, saya dari kelas SI 7A, NIM 220110-2001. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan pada QGIS terkait persebaran fasilitas pendidikan di Kota Ambon dalam mata pelajaran Sistem Informasi Geografis. Baik, di sini kita sudah masuk di aplikasi QGIS. Di sini kita akan menambahkan map dulu supaya kita bisa lihat di mana lokasi kita. Kita masuk ke sini, kita pilih OSM, kita pilih OSM standar. Nah, di sini kita sudah masuk ke peta manual yang biasa, peta interaktif. Nah, di sini kita bisa lihat peta Kota Ambon. Nah, yang jadi studi kasus yang kita lakukan di sini adalah studi kasus tentang persebaran fasilitas pendidikan yang ada di Kota Ambon. Nah, pertama kita akan mengambil dulu shapefile untuk yang ada pada Kota Ambon. Kita klik di sini pada data source manager, kemudian kita pilih vektor, kemudian kita cari filenya yang ada di kita lihat download di Kota Ambon. Nah, sini kita pilih administrasi kecamatan .shp. Ini adalah shapefile-nya. Kita open, kemudian kita add. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini dari mana kita dapatkan shapefile kecamatannya? Di sini saya dapat shapefile-nya dari Indonesia Geospasial. Nah, jadi di sini ada shapefile yang ada pada Provinsi Maluku per wilayah. Kita di sini bisa pilih ada Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, dan lain-lain. Yang saya pilih di sini adalah Kota Ambon. Saya klik download. Nah, di sini ada zip file untuk mendownload SHP yang ada pada Kota Ambon. Itu adalah sumber data yang saya pakai pada ini kecamatan-kecamatan yang ada pada Kota Ambon. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan data yang ada pada studi kasusnya, yaitu adalah nilai-nilai fasilitas pendidikan yang ada pada setiap kecamatan di Kota Ambon. Nah, di sini data yang saya dapatkan itu dari BPS, Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Ya, di sini kita masuk ke statistik demografi dan sosial dan kita pilih pendidikan. Di sini ada beberapa, ada jumlah sekolah guru dan murid sekolah berdasar SMK yang ada di Kota Ambon, ada juga SMA, ada SMP, SD, dan TK. Saya ambil datanya dari SMK, SMA, SMP, SD, dan TK. Dan ini adalah data yang paling terakhir yang ada pada BPS. Nah, contohnya pada SMK di sini. Nah, sini kita masuk, kita bisa lihat di sini ada kecamatan yang ada di Kota Ambon, Nusa Niwe, Silimau, dan lain-lain. Dan di sini ada yang kita ambil itu adalah di sini jumlah sekolah SMK negeri tambah swasta. Ya, di sini ada 3, ada 6, 1, 7, 3, 7 dan 3. Nah, namun hasil akhir kita ambil itu nanti kita gabungkan. Selanjutnya kita ada lihat juga di sini ada SMA. Ada SMA negeri dan swasta, jumlahnya 9, 3 dan seterusnya. Kemudian ada juga SMP. Ya, kita ambil juga di sini. Kemudian ada juga SD. Yang ini kita ambil, dan juga data yang ada pada TK. Nah, yang ada pada negeri dan swasta yang kemudian kita gabungkan jumlahnya di sini. Nah, saya sudah membuat tabelnya yang ada pada Excel. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada SMK negeri, SMK swasta, SMA negeri, SMA swasta, SMP negeri, SMP swasta, SD negeri, SD swasta, TK negeri, dan TK swasta. Kemudian ini kita urutkan berdasarkan lokasinya. Di sini Nusa Niwe, Silimau, Timur Selatan, dan seterusnya. Kemudian di bagian terakhir sini ada jumlah fasilitas pendidikan. Nah, ini data yang akan kita masukkan ke dalam peta QGIS. Nah, namun kita tidak akan mengambil semua data ini, kita hanya ambil data jumlah fasilitas pendidikan saja. Oleh karena itu saya sudah membuat yang tabel baru yang akan kita masukkan sebagai joint ke aplikasi QGIS. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada kecamatan dan ada total fasilitas. Yang mana tadi kita ambil dari sini jumlah fasilitas pendidikan sudah sesuai. Nusa Niwe 101, Silimau 137, dan seterusnya. Nah, ini kita bandingkan antara data yang ada di
tabel atribut yang ada pada ini SHP ini, kita lihat open atribut table. Nah, di sini NAOM nama BJ-nya ini merujuk pada kecamatan, nama-nama kecamatan. Nah, jadi kita akan membandingkan antara yang ada di sini dengan yang ada di sebelah sini. Ya, jadi kita harus pastikan bahwa namanya itu sama, sehingga kita bisa nanti join antar data tabel ini sama SHP-nya. Nah, karena ini sudah saya tadi masukkan, sudah sama, dan juga saya sudah tambahkan tabel baru untuk total fasilitas. Sekarang kita tinggal ini saja, kita kembali, kita close dulu yang ini. Nah, kemudian kita sekarang tambah datanya, Excelnya itu disimpan dalam bentuk CSV. Jadi kita masuk ke layar, kita add layer, kemudian kita add delimiter text layer. Nah, kita pilih CSV dulu di sini, kemudian di sini geometri definisinya kita pilih no geometry. Karena kita hanya menggunakan data teks saja, tidak pakai koordinat. Ini kita klik, dan nah ini dia tabel total pendidikan. Ini yang bentuk dalam CSV. Kita open. Nah, oke, di sini kita regular expressionnya kita pakai pembatasnya ini titik koma. Kemudian sini kita tetap no geometry, dan sini datanya sudah muncul. Kita tinggal add saja. Kita coba lihat data atributnya. Nah, oke, jadi ini adalah tabel atributnya yang tadi kita sudah masukkan ke dalam QGIS. Oke, sekarang kita tinggal melakukan join antar data tabel ini sama SHP filenya ini. Kita klik kanan properties, kemudian kita masuk ke joins, kita klik plus, kemudian join fieldnya ini kita klik NAOM nama BJ-nya, karena di sini tadi yang menunjukkan nama-nama kecamatannya itu pada ini, sedangkan di sini kita pilih kecamatan. Custom field name prefix kita hapus, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita buka tabelnya, kita lihat apakah sudah ada. Nah, sudah ada di bagian terakhir ini, bagian ujung. Kita bisa lihat total fasilitasnya ada 101. Nah, sini kita bisa lihat total fasilitasnya 101, 137, 22, dan seterusnya. Ini sudah sesuai dengan yang ada pada ini kecamatannya. Sekarang kita akan memasukkan label yang ada untuk map ini, sekaligus untuk radiasi warnanya. Karena ini kan berbeda-beda jumlah fasilitas pendidikan yang ada setiap kecamatan, maka warnanya juga akan berbeda. Nah, kita klik kanan, kita klik saja 2 kali, labelnya kita single labels, dan yang tadi yang menunjukkan nama kecamatan itu ini, kita klik yang ini, nama BJ. Kemudian kita terserah di sini saja, kita ubah font sesuai yang kita mau. Sini saya pilih yang ini, ya ini saja. Kemudian kita klik apply, kita klik mask, ya begini. Oke, ini untuk labelnya. Sekarang kita lanjut ke simbolnya. Nah, untuk simbol kita klik di bagian graduation ini supaya kita bisa membagikannya secara otomatis. Kemudian kita klik yang tadi sudah kita masukkan. Nah, ini total fasilitas. Kemudian kita classify. Kita klik apply, dan nah sini sudah terlihat, sudah terbagi secara otomatis. Kita bisa membuat warnanya lebih supaya lebih terlihat lagi. Misalnya di sini kita ubah warnanya. Agar lebih kentara. Oke.
Oke. Ya, ini sekarang warnanya sudah lebih agak kelihatan. Kita ke fill lagi. Nah, oke. Nah, jadi begini saja untuk mapnya. Sudah dibagi berdasarkan gradiasi. Jadi yang lebih terang warnanya ini dia lebih sedikit fasilitas pendidikan yang ada, sedangkan yang lebih terang seperti yang ada pada Silimau yang lebih gelap maksudnya yang paling gelap di sini yang ada pada Silimau ini yang paling banyak fasilitas pendidikannya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk untuk membuat layout manajernya. Oke, sekarang kita create. Oke, kita tulis namanya misalnya persebaran fasilitas. Persebaran fasilitas pendidikan Ambon. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini. Pertama kita tambahkan dulu judulnya. Tulis namanya yaitu peta tematik persebaran fasilitas pendidikan Kota Ambon. Oke, kemudian kita masuk ke fontnya. Kita tambahkan frame, kemudian center. Oke. Oke, begini saja. Nah, oke, selanjutnya kita tambahkan mapnya. Oke, sini tambah mapnya. Selanjutnya kita pilih ini. Nah, oke, kita zoom supaya lebih kelihatan area mapnya. Kita layout, kita ini dulu, pilih frame. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya kita tambahkan yang bisa kita tambahkan di sini yaitu ini. Kita tambah ini. Oke, kita tambah ini simbol-simbolnya, simbol line garis di bawah. Kemudian kita tambah juga yang bisa ini. Oke, kita pilih yang raster image saja. Oke.
Ya, untuk mapnya begini saja. Selanjutnya kita tambahkan ini dia. Oke, kita tambahkan lagi simbol yang kita ingin tambahkan. Ini saya cuma tambahkan yang biasa saja. Kemudian kita tambahkan simbolnya. Oke. Download. Kita tambah satu lagi simbol. Nah, oke, jadi untuk simbolnya kita taruh di atas. Selanjutnya kita tambahkan ini legendanya, ya. Yang paling utama di sini kita tambahkan legendanya. Oke, kita klik auto update-nya, kita hapus. Kemudian kita klik ini only show items inside maps. Nah, ini kayaknya kita hapus saja. Oh, oke. Nah, sekarang kita atur untuk pengaturannya di sini. Untuk membuatnya lebih kecil, kita masuk ke font. Oke. Ya, begini saja. Ukurannya 9, kemudian nah, oke. Kita klik oke.
Kita kembali ke font. Sekarang kita tinggal atur saja untuk ini. Oke, kita atur spesinya juga. Oke, nah begini saja. Oke. Nah, untuk legendanya begini saja. Kita sudah tulis sini legenda, kemudian jumlah fasilitas pendidikan. Sini berdasarkan warnanya juga, dan latar belakang map OSM standar. Oke. Selanjutnya kita tinggal tambahkan untuk tabelnya. Di sini kita tadi ada data table. Ya. Mungkin tidak usah, kita bikin langsung saja tambah bagian sumbernya ya. Oh ya. Oke. Oke, dan kita tambah teks. Nah, untuk bagian terakhirnya kita cuma tinggal tambahkan ini saja, sumber, untuk kita tuliskan pada bagian sini. Oke, sumber datanya kita tulis. Pertama, Indonesia Geospasial. Kemudian kedua yaitu BPS Kota Ambon. Oke. Oke.
Oke, dan terakhir kita tambahkan untuk ini. Oke, nah jadi untuk hasil akhirnya seperti ini, peta tematik fasilitas Kota Ambon. Kita bisa ubah ini dulu sebentar. Nah, oke. Nah, jadi untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Peta tematik persebaran fasilitas pendidikan Kota Ambon. Ini menunjukkan perbedaan jumlah fasilitas pendidikan yang ada pada setiap kecamatan yang ada pada Kota Ambon. Sini sudah ada lambang yang ada pada samping, ada legenda, kemudian sumber data dan juga ini judulnya. Judul ini sama judul ini lambangnya. Oke, ini saja. Kemudian untuk terakhir kita ekspor dengan cara klik layout, export as image. Oke. Nah, mungkin kita tidak bisa memprint, ada yang tidak bisa kita print. Kita lihat dulu ya. Kita ke dokumen saja. Oke, kita coba save. Oh ya, sudah jadi ya. Oke, jadi ini adalah untuk petanya sudah jadi. Peta tematik persebaran fasilitas pendidikan Kota Ambon sudah berhasil diekspor. Semuanya sudah ada. Oke, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan untuk ini pengerjaan peta tematik persebaran fasilitas pendidikan di Kota Ambon. Sekian saja dan terima kasih.